Halo semuanya, kenalkan nama saya Philip Pustana dengan NIM 220810758. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan atau membagikan teori atau materi mengenai Raymond Kettle. Baik, sebelum kita masuk pada teori atau pembahasan mengenai teori dari Raymond Kettle, terlebih dahulu saya mau mengajak kita semua untuk melihat latar belakang atau biografi daripada Raymond Kettle. Raymond Kettle dilahirkan di Hilltop, West Bromwich, bagian dari Kerajaan Inggris. Ia lahir dari pasangan yang pada masa itu cukup berada. Ayahnya adalah mekanik yang bekerja untuk membuat peralatan perang untuk Perang Dunia Pertama. Sementara ibunya adalah anak dari pemilik pabrik yang sukses. Lalu pada tahun 1937, Kettle mengajar di Universitas Columbia. Ia pun pindah ke Amerika. Di Amerika ia bertemu dengan Edward Thorndike yang menjadi partner kerjanya dan Gordon Allport yang mengundangnya untuk belajar di Universitas Harvard. Pada tahun itu juga Kettle tertarik untuk meneliti tentang intelijensi. Teorinya, Fluid and Crystallized Intelligence adalah hasil dari paparan banyaknya teori intelijensi yang muncul di Universitas Columbia. Lalu pada tahun 1945, Kettle meninggalkan Harvard untuk bekerja di Universitas Illinois. Di sana ia mendirikan Laboratory of Personality Assessment and Group Behavior yang kemudian berubah menjadi Institute for Personality and Ability Testing. Di Universitas Illinois lah Kettle mengembangkan multivariate behavior research. Ia berpendapat bahwa kepribadian tidak univert. Di Illinois, Kettle mulai mengembangkan teori kepribadiannya, yakni 16 PF. Poin menarik Raymond Kettle. Di sini ada 3 poin menarik daripada Raymond Kettle. Yang pertama, ia membaca apapun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan ia menjadikan laboratorium kecilnya tempat percobaan untuk banyak hal. Ia mempelajari dan meneliti banyak hal sejak kecil. Lalu yang kedua, pada saat remaja, ia mengenyam pendidikan di Universitas London dan mengambil jurusan kimia dan fisika. Namun, peristiwa Perang Dunia Kedua menariknya. Ia tertarik dengan dampak sosial dari Perang Dunia Kedua tersebut. Lalu yang ketiga, latar belakangnya yang mempelajari ilmu alam murni sebelum berpindah ke psikologi dan kenyataan bahwa ia belajar dan bekerja sama di bawah Charles Perman pada tahun 1924, menjadikan Kettle memiliki dasar statistik dan eksperimen yang kuat. Tesisnya yang berjudul Temperament Test and Preservation adalah karyanya yang pertama tentang struktur kepribadian. Lalu, definisi kepribadian. Kettle memberi definisi yang sangat umum mengenai kepribadian, yaitu personality is that which permits a prediction of what a person will do in a given situation. Kepribadian adalah apa yang memungkinkan prediksi tentang apa yang akan dilakukan seseorang dalam situasi tertentu. Teori kepribadian Kettle berangkat dari teorinya Gordon W. Allport, yakni mengenai trait yang lebih dikembangkan lagi. Trait sendiri yaitu sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen yang merupakan bagian dari kepribadian. Adapun teori dari Kettle dikenal dengan analisis faktor, yaitu sebuah prosedur statistik untuk mengukur faktor-faktor umum pada individu. Dalam hal ini, Kettle menggunakan 3 metode pendekatan, antara lain life record, yaitu catatan mengenai tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari, disebut juga sebagai data L.
Kemudian ada self-rating, yaitu sebagai pelengkap untuk melengkapi data yang diperoleh dengan metode live record atau disebut juga data Q, dan objective test yang merupakan observasi terhadap individu dalam situasi yang diadakan secara khusus supaya dapat dibuat ramalan mengenai tingkah laku individu tersebut dalam situasi-situasi yang lain atau disebut juga data T. Lalu kita masuk pada pokok-pokok teori. Pokok-pokok teori yang pertama ada trait. Menurut Kettle, yaitu suatu struktur mental untuk menunjukkan keajegan dan ketetapan dalam tingkah laku itu, atau sebuah kecenderungan reaksi yang relatif permanen, yang merupakan bagian dari kepribadian. Terdiri dari common trait dan unique trait, juga surface trait dan source trait. Ada beberapa penjabaran mengenai trait, yaitu common trait dan unique trait. Common trait atau yang biasa disebut sifat umum adalah sifat yang dimiliki oleh semua individu atau setidaknya oleh sekelompok individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang sama. Lalu unique trait atau yang biasa disebut sebagai sifat khusus adalah sifat yang hanya dimiliki oleh individu masing-masing dan tidak dapat ditemukan pada individu lain. Lalu poin B, surface trait dan source trait. Surface trait adalah sifat yang nampak atau sifat permukaan, dan source trait adalah variabel yang mendasari berbagai sifat yang nampak. Sifat permukaan merupakan hasil interaksi daripada sifat asal. Lalu ada pokok-pokok teori. Yang pertama, pokok-pokok teori berikutnya. Yang kedua, erg. Erg berasal dari bahasa Yunani, yaitu ergon, yang berarti kerja atau energi. Erg merupakan unit dasar dari motivasi dan diarahkan menuju tujuan yang spesifik. Erg lebih mengarah ke sesuatu yang lebih dasar atau primer atau di bawah sejak lahir. Berikutnya ada meta-erg. Meta-erg dapat dikatakan bersesuaian dengan erg, akan tetapi meta-erg merupakan hasil dari pengalaman atau sosiokultural. Jadi, jika erg dibawa sejak lahir, maka meta-erg terbentuk melalui perkembangan individu. Berikutnya ada self. Self merupakan aspek yang mengorganisasikan struktur tersebut serta menjamin stabilitasnya. Self berfungsi untuk mengintegritaskan segala komponen kepribadian, sehingga kepribadian merupakan suatu unitas. Berikutnya ada specification equation. Self merupakan aspek yang mengorganisasikan struktur tersebut serta menjamin. Berikutnya ada specification equation. Lalu kita masuk pada dinamik Ross dalam perkembangan kepribadian. Masa infansi 0 sampai 6 tahun terjadi apabila individu berusaha untuk mendapatkan pemuasan bagi sesuatu tertentu. Masa ini didominasi oleh pengaruh orang tua dan saudara. Lalu berikutnya ada childhood 6 sampai 14 tahun. Pada masa ini individu sudah mulai mandiri dari orang tua. Tahap ini dimulai pada keadaan terakhir sebagaimana sebelumnya, yaitu ketika menghadapi rintangan. Lalu ada adolescence 14 sampai 23 tahun. Tapi ini juga dikenal sebagai tahap yang paling bermasalah, dimulai kepada individu yang bereaksi terhadap kemarahan namun tidak dapat mengatasinya. Lalu berikutnya ada maturity 23 sampai 50 tahun.
Individu mulai meninggalkan erg yang bersangkutan dari bentuk lahiriah atau yang dapat diamati ke bentuk batinia atau hanya dapat disimpulkan atau minatnya sudah sedikit berubah dan tahap ini juga ditandai dengan kepribadian yang lebih mantap. Lalu yang terakhir ada late maturity. Individu pada tahap ini melakukan sublimasi atau tindakan yang dapat diterima atau dihargai oleh masyarakat yang beradab. Lalu berikutnya kita masuk pada bagian peranan faktor sosiokultural dalam kepribadian Kettle. Lingkungan yang berpengaruh terhadap kepribadian seperti keluarga, teman sebaya, pekerjaan, agama, dan sebagainya. Namun faktor keluargalah yang terpenting. Teori yang dikembangkan oleh Raymond Kettle adalah teori yang seperti suatu pengembangan dari teori kepribadian yang telah dicetuskan oleh Gordon W. Allport, terutama tentang istilah trait, dan Raymond Kettle mengembangkan definisi dari istilah trait tersebut. Lalu ada implementasi teori Kettle dalam masyarakat. Gimana sih cara mengimplementasikan teori Kettle dalam masyarakat? Nah, ketika si A di keluarganya dikenal sebagai pribadi yang pendiam, penurut, dan selalu bersikap baik. Tetapi ketika bersamaan dengan teman-teman sekolahnya, dia memiliki sifat yang terbalik dengan sifat dia ketika di rumahnya. Hal itu dikarenakan si A mendapat statement dari lingkungan dia bergaul. Dan statement ini statement tanda kutip ya. Dan hal ini dinamakan sebagai meta-erg. Meta-erg bersesuaian dengan erg, akan tetapi meta-erg merupakan hasil dari pengalaman atau sosiokultural. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu aja presentasi dari saya mengenai Raymond Kettle. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan apabila ada kekurangan atau eh, kelemahan daripada apa yang saya presentasikan, mohon dimaafkan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih and be enthusiastic and keep smiling in your life.